Oke, seperti ini keadaan dari mesin yang sudah terkena air laut. Ini seharusnya tidak boleh dibawa ke laut ya, ini BC-nya ini. Karena untuk BC-nya ini sebenarnya dia sangat terbuka, terutama di bagian bawah sini, ya, dari pinion gear sini sama di bagian one way sini. Ini paling gampang air bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Kita bertemu lagi dengan Yanderil. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit deril Okuma, yaitu Okuma Komodo KDR 364LX atau Komodo Dragon 364LX. Untuk rel ini di handle ini udah diganti, jadi seharusnya kan handle-nya dia dual knob seperti ini ya. Ini udah diganti dengan single knob. Untuk bagian ini sama aja, nanti di bagian mur dan penahan bautnya itu sama seperti yang menggunakan double knob. Untuk putarannya kita cek dulu, posisi drag ini kencang. Oke, truk masih bisa kunci. Untuk setelan spool, nah ini terlalu kendur, ini nggak boleh seperti ini. Ini pada saat kita gerakkan ada suara jedek, ini harus rapat ya posisinya. Nah itu suaranya. Posisi drag 0 apa dulu. Untuk drag 0 masih bisa bergerak dengan bebas ya. Oke, masih bagus bagian drag washernya. Langsung aja kita mulai pembongkarannya. Kita mulai dari di bagian handle, kita lepaskan dulu. Untuk melepaskan handle, di sini ada baut penahan ini. Ya, setelah itu dilepaskan penahannya dan bisa kita lepaskan murnya. Oke, untuk keadaan mur di sini sudah ada masuk air di situ. Untuk pemilik sebelumnya bilang ini relnya ini dipakai untuk dilat. Nanti bisa kita lihat seberapa banyak kerak atau garamnya yang menempel di bagian rel ini. Nah ini juga ada. Nah di bagian sadrak sudah mulai ada kerak garam yang menempel. Oke, untuk bagian atas sudah. Sekarang kita cek dulu yang bawah. Di bagian gear clicker, di situ masih ada grease yang tersisa di bagian dalamnya, tapi ini sudah mulai kering grease-nya. Oke, langsung kita lepaskan. Lanjut kita susun di bagian bawah startrak. Di sini ada ring yang berbentuk seperti pear. Untuk ringnya di sini ada 3 pieces. Pertama, ring yang tebal dan bentuknya rata, datar. Nah, itu datar ya. Kemudian yang bentuknya melengkung, seperti itu. Ini juga sama melengkung. Jadi yang melengkung ada 2. Nah, ini nanti berfungsi sebagai pair. Seperti ini posisinya nanti. Kita susun. Lanjut kita lepaskan clickernya. Setelah clicker, di sini ada ring untuk di bagian atas dari as one way. Bearing di bagian sini nggak ada, langsung kita lepaskan aja as one way, bisa kita tarik. Nah seperti ini. Nah ini udah mulai kelihatan ya, ada air yang bagian one way nya ini. Nah seperti ini. Di sini air sudah mulai menempel. Langsung aja kita lepaskan spoolnya dulu. Untuk melepas spool di sini ada baut pengunci di sini. Itu menggunakan obeng min.
Setelah menggunakan open wheel bisa menggunakan tangan, dan jangan lupa ditarik ya pada saat kita mau melepas spoolnya. Tarik seperti ini, diputar. Untuk mengepas di sini ada lagi penguncinya. Nah, seperti itu. Kita tarik seperti ini. Yap, sudah dilepaskan, bisa kita putar spool brake-nya. Nah, untuk memutarnya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Oke, seperti ini bagian dalamnya. Untuk gear di sini ada gear wormshap. Nah, untuk gear wormshap di sini berfungsi sebagai untuk memutar spoolnya. Oke, kita lepaskan dulu. Tertahan dengan senar, kita tarik dulu senarnya. Misalnya kalau nggak bisa dilepas seperti ini, kita cek dulu di bagian knob tension. Kembalikan ke posisi semula dulu. Oke, untuk bagian sini bisa kita lepaskan. Masih tertahan dengan senarnya ini ya. Kita cek dulu ujungnya, kita ambil. Oke, untuk semisal spool sini nggak bisa kita lepas, kita lanjut ke bagian mesin dulu. Ini kita lepaskan dulu baut pengunci bodi. Di sini ada satu, di belakang ada satu lagi. Nah, di bagian dalam spool ini. Oke, setelah spool terlepas, kita taruh. Lanjut kita bongkar di bagian bodinya. Di sini untuk baut bodi ada dua, di satu di atas, kemudian ada 3 di bawahnya nih, dalam. Nah, itu 1 2 di situ, satunya di sini. Oke, seperti ini keadaan dari mesin yang sudah terkena air laut. Ini seharusnya tidak boleh dibawa ke laut ya, ini BC-nya ini. Karena untuk BC-nya ini sebenarnya dia sangat terbuka, terutama di bagian bawah sini ya, dari pinion gear sini sama di bagian one way sini. Ini paling gampang air bisa masuk. Nah, jadinya seperti ini ya di bagian dalamnya ini. Nah, kita lihat ada berapa bearing yang sudah berkarat. Kita lepaskan dulu clicker yang atas ini. Pen kita lepaskan. Kemudian penahan clickernya. Kita lepaskan clicker beserta clickernya. Lanjut di bagian bawah sini kita lepaskan bearing knob tensionnya. Nah, untuk bearing di sini penguncinya ada di bagian bawah. Kita cari ujung dari kawat pennya. Nah, itu bisa kita ambil bearing, dorong dari atas. Oke, untuk bearing yang pertama. Oke, untuk bearing yang di bagian knob tension masih aman. Lanjut ke bagian mesin utama. Pertama kita bongkar dulu di bagian main gearnya, dari yang paling atas, drag washer yang paling atas dulu, dari platnya yang pertama, kemudian carbon tape, dan part lagi, dan di bawahnya ada carbon tape. Kemudian part lagi. Nah, untuk platnya kita sekalian lepaskan juga main gearnya. Nah, di bagian dalam main gear masih ada lagi. Nah, plat, kemudian carbon tape yang terakhir yang di bagian atas. Sekarang kita balik, lepaskan drag washer yang bawah.
Drop washer bawah terlepas seperti ini. Di bagian bawahnya ada gear docking, kemudian dockingnya. Nah, seperti ini. Pada saat sudah dilepaskan main gearnya, grease ini hampir tidak ada di bagian bawah, yang ada cuma air. Kemudian kita lepaskan pinion gear beserta dudukan dan pirnya. Lanjut lepaskan main shaft. Bagian mansaf, piring ini kering ya, jadi nggak ada oil tapi air. Lanjut, untuk melepas di bagian sini, nanti kita lepas nanti. Kita bongkar dulu di bagian gear worm shaftnya. Pertama kita lepaskan dulu penutupnya, ini ada 4 baut. Penutup diambil. Lanjut kita lepaskan dulu gear worm shaftnya, kita bongkar di bagian powel. Untuk melepas powel, pertama kita gunakan obeng min yang besar ya, jangan menggunakan yang kecil. Lanjut bisa menggunakan tangan. Cek dulu apakah ada ring yang menempel di bagian tutupnya. Ya, untuk tutup di sini nggak ada ring, kita bisa lanjut. Nah, ring yang ada di bagian powel ini kita lepaskan. Dan untuk melepas dari powel tinggal kita seperti ini. Nah, kalau misalnya masih nyangkut, bisa kita geser-geser. Otomatis powel bisa lepas sendiri nanti. Nah, kalau misalnya masih belum bisa dilepaskan, masih bisa belum terlepas ya, kita lepaskan dulu asnya ini ya. Setelah as terlepas, nah kita beginikan, kita goyangkan sedikit, dorong ke bawah, otomatis powel bisa kita ambil. Nah, seperti ini ya. Untuk kondisi powel kita cek pada saat sudah dicuci. Sekarang setelah di bagian powel sudah terlepas, baru bisa kita lepaskan baut penahan untuk gear worm shaft yang bagian dalam dulu. Dan kita lepaskan pengunci yang bawah di sini, clipnya. Yep, clip bawah terlepas. Selanjutnya bisa langsung kita bongkar seperti ini aja. Untuk clip yang atas ini nggak perlu kita bongkar, nggak apa-apa. Ini biarkan seperti ini aja, posisinya terpasang seperti itu. Ini keadaan dari gearnya kita cek nanti. Yang penting kita bongkar dulu. Lanjut kita lepaskan as untuk line windernya. Di sini bushing ini kita lepaskan dulu. Posisikan sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau semisal di sini itu sesuai dengan dudukan untuk gear worm shaftnya. Kemudian kita lepaskan aja, tarik keluar seperti ini. Line winder diambil. Ini nyangkut karena kena kotoran ini. Nah, seperti ini ya. Bearing yang ada di bagian dalam bisa kita dorong. Nah, ini efek karena sudah terlalu lama kena garam. Kita cek bearingnya. Yap, untuk bearing yang di bagian worm shaft yang pertama
ini mati, nggak bisa gerak. Kemudian untuk bearing yang kedua bisa gerak tapi suaranya kasar sekali. Nah seperti ini ya suaranya, ini wajib diganti. Oke, sekarang ada dua bearing yang mati. Lanjut, bisa kita lepaskan di bagian sini. Pertama dari sini dulu kita lepaskan bautnya. Oke, setelah bautnya yang ada dua dalam itu bisa kita lepaskan. Kita lepaskan ini dulu. Nah setelah ini dilepaskan bisa kita ambil. Seperti ini. Jadi kita bongkar di bagian dudukan untuk pinion gearnya. Di sini ada dua pir ini. Pertama kita lepaskan kedua pirnya dulu, ini ujungnya yang di bagian sini sama di bagian sini. Jadi yang di bagian sini biarkan tertempel di sini aja. Biar kita lepaskan bagian ujung yang luar. Nah itu juga sama. Oke, setelah pirnya dilepas semua bisa kita lepaskan baut penguncinya. Penahan kita lepaskan. Oke, kemudian docking beserta pirnya kita ambil. Sip, untuk bagian mesin utama sudah. Di bagian sini nggak ada bearing, di bagian sini ada bearing satu. Jadi untuk bearing yang mati ada dua di bagian gear wormshop semua. Nah, karena di bagian sini paling terbuka. Untuk one way kita cek nanti pada saat cuci. Dan untuk ini bisa kita lepaskan juga. Cukup kita tarik seperti ini aja. Nah seperti ini, nggak perlu kita lepaskan. Untuk spool di sini kita biarkan seperti ini aja. Nanti kita cuci pada saat seperti ini. Jadi untuk mencucinya nggak perlu kita bongkar. Kita cukup sikat dari luar seperti ini. Oke, setelah di bagian mesin sudah, di bagian spool plate sudah dibongkar, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua bagian tadi dibongkar dan diberikan oil dan dibersihkan, langsung aja kita lakukan perakitan. Sebelum dirakit, kita cek dulu kondisi dari mesinnya. Untuk pinion gear di sini masih bagus, belum terlalu tajam atau lancip. Kemudian untuk main gear di sini masih bagus juga, masih belum ada yang cacat. Sekarang kita ke main shaft. Untuk main shaft di sini tidak ada juga, terutama di bagian drat untuk murnya. Untuk bagian bawah masih aman. Lanjut, as untuk line winder. Nah di bagian as untuk line winder di sini harus diberikan oil, dikuasin, dan di bagian atas sampai bawah ini harus bersih dari kotoran. Kalau misal dia kena kotoran, nah, line windernya di sini nanti bakal bisa berat. Nah tadi sebelumnya pada saat kita bentangkan berat kan, itu karena ada kotoran yang menempel di bagian line windernya itu sendiri atau di bagian asnya juga. Nah, untuk power masih bagus. Nah, di bagian ujungnya ini masih belum lancip ya, masih ada tumpulnya. Langsung aja kita mulai ke perakitan. Bisa kita mulai dari pemasangan untuk tumbarnya dulu. Untuk pemasangan tumbar di sini kita berikan grease, kita ratakan.
Oke, di sini kita berikan grease. Setelah diberikan grease, langsung kita pasangkan ini. Nah, saat sebelum dipasangkan kita grease dulu. Bagian dudukan untuk dockingnya. Kita pasangkan docking. Dan kita pasangkan kedua pirnya. Pertama pir yang kecil di sini, yang pendek, posisi yang tangkainya ini pendek, ini masuk ke dalam dockingnya di sini. Kemudian pir yang besar, pir besar ini panjangnya sama tangkainya, dua-duanya mau yang sini atau ini, bisa langsung kita masukkan dari bawah. Seperti ini. Jadi bisa berikan grease di bagian bawah dari pirnya supaya pirnya tidak mudah jatuh. Nah, posisikan dulu sesuai dengan posisinya. Masukkan ini dulu, diposisikan dulu docking, kemudian masuk. Ya, setelah masuk langsung bisa dikunci dulu. Cek dulu posisinya di sini. Untuk baut yang di bagian sini, nah, itu kepalanya seperti ini modelnya. Jadi yang tumpul, terus tengah ini yang datar, yang berbentuk payung. Yang satunya juga sama, pasangkan dan bisa dikunci. Nah, itu ini dicek dulu. Nah, ini karena pirnya masih belum kita pasang, kita cek dulu aja kondisi dari ini. Ya, untuk dudukan masih bagus, masih lancar nih, nggak berat. Sekarang kita pasang tangkainya. Nah, tangkai untuk tumbarnya. Nah, setelah tangkai untuk tumbar terpasang, langsung kita kunci dulu. Di sini bautnya kecil, pendek, dan bisa dikunci. Nah, baru bisa kita pasangkan kedua pirnya. Untuk memasang pir, jangan lupa ini kita mundurkan seperti ini. Nah, langsung kita bisa masukkan pirnya. Pir pertama masuk, sekarang kita pasangkan pir yang kedua. Ini pir yang paling tebal, jadi agak susah cara masangnya, harus kita tahan sambil dimasukkan ke lubang di sini. Usahakan pirnya masuk semua sampai ujung, nah, sampai posisi tekuannya ada di dalam. Setelah pegangan dari tumbarnya terpasang, langsung kita masukkan tumbarnya. Untuk tumbar di sini bisa kita lihat posisinya. Nah, yang ada garis anak panah ini itu menghadap ke depan. Di posisi kita pada saat, nah seperti ini, pegangan rel ini kelihatan lurus, ini nggak ada garis-garis. Nah, untuk di depan seperti itu. Nah, itu ada garis-garisnya, itu posisinya seperti ini. Oke, cek dulu pirnya, ya bagus.
Langsung kita kunci di bagian sini tumbarnya. Setelah dikunci tumbarnya, bisa kita lanjut guys di bagian dudukan terdokeng tadi. Ya, sekarang kita lanjut perakitan di bagian gear worm shaft. Untuk perakitan gear worm shaft, kita pasang dulu as untuk line winder, kemudian line windernya. Dan jangan lupa di sini kita ada posisinya. Oke, semisal belum pas bisa kita pasangkan nanti dulu. Ini kita melakukan perakitan di bagian gear worm shaftnya. Pertama dari bearing untuk gear worm shaft yang kiri, masukkan. Oke, setelah itu pasangkan as untuk line windernya. Kita pasangkan dari atas sini, dari sini, didorong, masukkan. Lanjut kita rakit di bagian gear worm shaftnya. Untuk perakitan gear worm shaft di sini kita pasangkan dulu bearing untuk gear worm shaft. Di sini ada yang dua, yang kecil dulu kita pasangkan ini. Bisa dari atas sini, bisa dari bawah. Kita langsung aja dari atas seperti ini. Hingga kita dorong ke dalam, otomatis bearing akan masuk ke bawah. Nah, semisal bearingnya posisi seperti itu nggak apa-apa, nanti kedorong sama gear worm shaftnya. Sambil putar, tarik dikit ke sini. Kalau kebanyakan tinggal kita lagi ke sana. Yep. Oke, lanjut. Kita pasangkan bearing yang besar dulu. Nah, untuk bearing yang satunya di sini posisinya, langsung kita masukkan gearnya. Setelah dimasukkan gearnya, langsung kita pasangkan. Kita posisikan dulu as untuk line winder. Masukkan kedudukannya. Dan ini sambil kita putar-putar, sesuaikan dengan dudukan untuk powel. Oke, menghadap seperti ini. Lanjut, tetap ditahan seperti ini. Dan bisa kita pasangkan bushing ya. Untuk bushing di sini ada semacam dudukan, ada gigi kecil itu. Nah, itu masukkan ke lubang yang ada bentuknya segi 4 di dalam situ. Nah, itu masukkan sambil kita putar-putar dikit. Misal sudah pas, dia bakal langsung masuk. Nah, langsung kunci seperti itu bushingnya, dan bisa dikunci. Nah, setelah dikunci bisa kita cek lagi. Oke, aman. Lanjut kita masukkan powelnya. Setelah powel masuk, kemudian ring. Oke, ring masuk dan ditutup tuh. Lanjut, setelah bagian gear worm shaft selesai, bisa kita tutup. Ini penutupnya, langsung kita pasangkan. Bautnya ada 4, sama semua. Untuk baut seperti itu, kecil.
masukkan sini. Usahakan saat mengunci jangan terlalu kencang ya, karena kalau misal terlalu kencang ini bakal pecah. Nah ini ya nanti bakal pecah ini. Kemudian sini dulu. Nah, saya sarankan untuk memasang baut itu menyilang, jadi supaya tidak beda kekencangannya. Ya, oke, untuk bagian sini udah. Sekarang kita grease di bagian gear workshop yang atas. Ini setelah di grease bisa kita balik dan rakit di bagian main gearnya. Nah, untuk perakitan main gear jangan lupa kita grease terlebih dahulu di bagian bawahnya. Lanjut, masukkan penguncian dulu. Untuk pengunci di sini ada posisinya. Untuk posisi bisa dilihat seperti itu. Cek kedudukan dari di sini, bisa dicek dari sini. Jadi pada kita pasang seperti ini, bagusnya harus seperti ini. Kalau misal beda bisa kita balik. Yap, ini ya posisinya. Langsung kita pasangkan ke sini dulu. Nah ini kalau semisal nggak bisa, ini di sini ada pengunci lagi. Ini mengunci untuk bagian gear workshopnya. Di sini masukkan kayak gini. Nah dan bisa dikunci. Buat penguncinya di sini kecil, tapi ulir yang berat halus. Nah seperti itu. Oke, setelah dikunci kita oleskan grease dulu. Lanjut kita pasangkan main shaft beserta dudukannya, kemudian bearing. Dan dikunci. Langsung kita lakukan penguncian. Sip. Untuk pemasangan docking sekaligus kita pasangkan gear dockingnya. Jadi masukkan seperti ini. Nah gitu otomatis ini dockingnya tertahan sambil kita masukkan ke main shaft dan posisikan dockingnya ke lubang yang sudah ada. Nah seperti ini. Nah, dia posisi docking ini menghadap ke sana. Setelah itu bisa kita grease di bagian dudukan pinion gear beserta pinion gearnya. Jangan lupa ini dicek posisi miringnya ini. Nah itu menghadap ke bawah seperti ini. Nah miringnya dia menghadap ke bawah. Nah seperti itu. Masukkan pinion gearnya seperti ini. Ratakan yang di bagian asnya dulu. Lanjut kita grease di bagian gearnya. Oke, masukkan. Dan bisa kita pasangkan pirnya.
Pir masuk, lanjut kita pasangkan ini drop yang paling bawah, yang paling kecil, dan bisa kita grease di bagian main gearnya. Sip, lanjut kita grease di bagian carbon tank yang pertama dulu, tipis-tipis saja karena ini juga tipis bahannya, carbon tanknya. Kemudian plat besi yang pertama, terus carbon tank lagi, oke masuk yang pertama, yang kedua. Terus kita pasangkan ini yang ada dua tonjolan kecil, nah itu carbon tank yang terakhir. Kemudian plat besinya. Jangan lupa untuk as one way di sini bolak-balik beda. Untuk yang balik yang di bawah itu melingkar. Nah, untuk yang atas dia langsung ngepas di posisi as main shaftnya. Nah, langsung masuk seperti ini. Kemudian as untuk one way terpasang, untuk ring nanti kita taruh dulu. Bearing yang ada di bagian knob tension yang di dalam ini kita masukkan dulu. Lanjut kita kunci dengan kawat pen. Oke, lanjut. Di sini kita pasangkan dulu pirnya ke dudukannya. Oke, masukkan. Ya, masuk. Lanjut kita kunci. Untuk baut di sini ada 4 sama semua. Oke, penempatan baut ada 2 tempat di sini, di atas 1, kemudian di bawah ada 3. Pertama ini dulu. Nah, kemudian yang ini 2 di sini. Pasangkan. Untuk spool nanti kita rakit di bagian knob tension. Pertama clicker. Dudukan untuk clickernya kita berikan grease dulu. Nah, ini lubang kecil itu diberikan grease, jangan sampai mengenai di bagian pinion gearnya, apalagi di bagian as tengah, itu bisa bikin putaran wheelnya jadi berat. Masukkan pir, kemudian
klikernya. Di sini untuk kliker kecil sekali. Nah, itu masukkan ke dudukannya. Oke, masukkan. Dan bisa langsung kita kunci. Hati-hati kalau misalnya nggak ditahan, pelatuk yang ada di bagian kiri tadi bisa lepas. Oke, langsung aja kita pasangkan sealnya dulu. Seal masuk. Ya, ini ya. Biarkan posisinya agak kendor, nanti kita setel pada saat sudah dipasang. Setelah ini kita pasangkan bodi satu kunci, langsung kita pasangkan spool. Yap. Bagian sini jangan lupa kita berikan grease, ini biar putih ini yang di dalam. Nah, untuk pemberian grease ini juga nggak usah banyak-banyak, ini nanti bakal merata sendiri pada saat sudah berputar. Kurang lebih 1/4 dari gearnya ini. Yap. Jangan lupa ini gear yang kecil ini juga yang di bagian dalam ini. Oke, udah. Lanjut dipasangkan. Untuk pemasangan hati-hati. Di sini kita posisikan dulu. Ini bautnya mundur, kita tarik dulu sebentar. Nah, setelah ditarik kayak gini, tahan. Masukkan gearnya. Spool brake beserta gear yang ada di bagian dalam ini. Putar terus dan jangan lupa diputar supaya dia ngepas ke posisinya. Pasangkan terus, ini harus pas posisinya. Oke, kita lurus. Nah, otomatis line winder bakal bisa gerak. Oke, setelah di bagian sini sudah, langsung kita kunci dulu. Untuk pengunciannya bautnya ada di atas yang paling panjang ini. Nah, masukkan dan bisa dilakukan penguncian. Sip. Setelah lanjut, kita pasangkan dulu ring, kemudian kliker, kemudian ring yang bentuknya melengkung. Yang ini menghadap seperti ini, kemudian yang atas. Nah, pada saat dipasang dia bakal membentuk seperti pir. Nah, seperti itu. Kemudian ring yang tebal masukkan dan dipasangkan start tracknya. Jangan lupa di bagian dalam start track, di sini kita berikan grease. Nah, untuk meratakannya ini diputar kayak gini supaya grease-nya bisa merata ke seluruh bagian yang di bagian dudukannya ini. Langsung kita pasangkan. Tahan di bagian asnya, terus sampai kelihatan dudukan untuk gearnya, dudukan untuk handle. Ini dudukan untuk handle udah kelihatan. Langsung kita pasangkan ring spacer sini. Nah, kemudian handle-nya. Oke, handle terpasang, langsung kita kunci.
Posisikan dulu, cek ini mengarah kemana ujungnya. Oke, kalau ini terlalu jauh bisa kita pasangkan posisinya tadi ke depan seperti ini. Untuk posisi lancip atau yang posisi datar, oke, pokoknya ini harus lurus seperti ini. Nah, kayak gini. Itu baru bisa kita pasangkan baut penahannya. Yap, oke. Untuk putaran dari relnya kita cek dulu. Ini. Dan jangan lupa kita setel spoolnya dulu. Ini wajib kita setel, jangan sampai ada suara seperti ini. Itu jangan sampai ada, ini harus kita kencangkan terus sampai hilang. Oke, sip. Suara detik yang dari bagian spool sudah hilang. Sekarang kita cek putaran relnya. Nah, seperti ini posisi drag dalam keadaan mati. Ini kencang banget letaknya. Sip. Untuk bagian gerbong sudah aman. Kemudian kita setel start dragnya dalam keadaan 0. Nah, lebih enteng daripada sebelumnya. Ini ya, tuh. Jadi kita putar aja dengan ini udah bisa muter. Oke. Biasakan saat rel tidak digunakan start drag dalam keadaan 0. Nah, dalam keadaan seperti ini. Jadi supaya carbon tape yang ada di bagian dalam tadi ini tidak lengket. Oh ya, ini juga melakukan penggantian bearing yang ada di bagian gearbox tadi. Ada 2 bearingnya yang mati. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Okuma Komodo Dragon KDR 364LX. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.